wabarakatuh. Saya Sylvia Febriasari dari Ilmu Gizi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, ingin menyampaikan penyuluhan mengenai waspada penyakit diabetes mellitus mengintai. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penyuluhan. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu warga yang telah bersedia menghadiri acara ini. Tujuan dari penyuluhan ini sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit diabetes mellitus. Yang sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah ada yang terkena diabetes mellitus atau mempunyai keluarga yang terkena diabetes mellitus? Baiklah, saya akan lanjutkan melakukan penyuluhan. Apa sih diabetes mellitus itu sendiri, atau yang sering dikenal di kalangan masyarakat kencing manis? Penyakit diabetes adalah penyakit gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein akibat kekurangan hormon insulin sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Penyakit diabetes adalah satu dari 8 penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada orang dewasa. Faktor risiko diabetes itu ada 2. Yang pertama, tidak bisa diubah seperti umur, jenis kelamin, etnis, dan riwayat keluarga yang mempunyai diabetes mellitus. Dan yang kedua, yang bisa diubah seperti hipertensi, diabetes, dyslipidemia, dan obesitas. Dan gejala awal atau gejala khas dari diabetes itu sendiri adalah 3B. Yang pertama, banyak makan, B yang kedua banyak minum, dan B yang ketiga banyak kencing. Dikatakan diabetes mellitus bila ada 3 gejala tersebut dan ditambahi dengan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dan kadar gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter. Gejala lain yang sering muncul saat menderita diabetes mellitus adalah yang pertama, penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, yang kedua, mudah lelah dan mengantuk, yang ketiga, pandangan kabur, yang keempat, sering kesemutan, dan yang kelima, luka yang sulit sembuh atau luka yang lama sembuh. Biasanya kalau penderita diabetes itu lukanya sulit sembuh, diperkirakan bisa sampai 5 hari sembuhnya. Itu pun bahkan hanya luka kecil. Jadi, diabetes mellitus dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama, di otak. Di otak dapat menyebabkan hipertensi dan stroke. Di mata dapat menyebabkan pandangan kabur, spot hitam, katarak, bahkan bisa sampai kebutaan. Terus yang ketiga, di gigi dan mulut. Di gigi dan mulut dapat menyebabkan infeksi bakteri gigi dan mulut. Yang keempat, di kulit. Kulit akan terasa kering dan mudah luka. Yang kelima, di saraf. Yang kelima ada di saraf. Di saraf ini bisa menyebabkan kesemutan, mati rasa, jalan, sakit saat berjalan, dan bahkan kerusakan saraf. Yang keenam, ada ginjal. Di ginjal itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Yang ketujuh, di jantung. Di jantung dapat menyebabkan 2,5 kali lebih tinggi terkena serangan jantung. Dan yang terakhir, di mental. Di mental dapat menyebabkan sulit tidur, depresi, bad mood, dan bahkan bisa gugup. Terus bagaimana ya cara pencegahan dari diabetes mellitus itu sendiri? Yang pertama, bapak-bapak dan ibu sekalian bisa melakukan cek kesehatan secara rutin, bisa ke rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, atau posyandu di daerah masing-masing. Terus yang kedua, tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Yang ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik seperti bersepeda, jalan cepat, berenang. Jika ingin melakukan aktivitas itu, jangan lupa menggunakan alas kaki. Lakukan aktivitas tersebut minimal 3 kali dalam seminggu selama 30 menit. Terus melakukan diet yang seimbang dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
Usahakan 4-5 porsi mengkonsumsi sayur dan buah dalam sehari. Gunakan piring model T. Model T yang atas ini bisa digunakan untuk buah dan sayur. T yang di sini bisa untuk lauk hewani dan lauk nabati seperti ikan, ayam, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Dan di sini bisa makanan pokok seperti nasi, kentang, ubi, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya melakukan istirahat yang cukup. Jangan begadang, diusahakan tidur 7-8 jam untuk orang dewasa. Jangan lupa kelola stres dengan baik dan benar. Terus batasi konsumsi gula. Usahakan sehari ada 50 gram atau 4 sendok makan per harinya. Terus batasi asupan natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan seperti makanan frozen dan makanan kaleng. Usahakan konsumsi garam 2300 mg per hari atau 3 sendok teh per harinya. Terus makanan yang dianjurkan yang dari sumber karbohidrat kompleksnya itu ada nasi, kentang, ubi, sagu, dan roti, dan lain sebagainya. Terus untuk sumber proteinnya sendiri ada ikan, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, keju rendah lemak, tahu, tempe. Untuk sumber lemaknya ada alpukat, minyak zaitun, kacang kenari, dan minyak ikan, atau bisa makanan yang bersumber rendah lemak. Makanan tersebut bisa diolah dengan cara dipanggang, direbus, dibakar, ditumis, disetup, dikukus, dan dibakar. Oh iya, jangan lupa terapkan 3J untuk menghindari diabetes, yaitu tepat jenis makannya, tepat jumlah makannya, dan tepat jadwal makannya. Jadwal makan untuk diabetes itu ada jam 7 pagi, untuk selingan jam 10 pagi, makan siang jam 12, selingan sore jam 4, makan malam jam 6 sore, dan untuk selingan malam ada jam 9 malam. Ayo Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, cek kadar gula darah selama 3 bulan sekali untuk mengetahui kadar gula darahnya normal, rendah, atau bahkan tinggi. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya cukupkan penyampaian materi penyuluhan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.